Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, sampai detik ini, sampai saat ini awake dhewe masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersilaturahim kembali dengan saya di channel saya Tembelang TV. Wes muga-muga kuwabeh senantiasa diberikan kesehatan, tetap iman, panjang umur, kena gaya sanggung ibadah dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk di video saya kali ini biasanya kan saya terkait membaca antologi legenda Jombang ataupun terkait dengan apa ya, yang sedikit ada berbau sejarah lah. Untuk pertemuan kita kali ini dulur, ini saya mau ngomong-ngomong terkait dengan apa ya, mungkin panjenengan pernah mendengar yang namanya seni, dan mungkin jenengan pernah mendengarkan dari perkataan seseorang seperti ini biasanya, awakmu gak nyeni belas kok, kamu tidak nyeni sama sekali, dari kata-kata seni. Dan dari kata-kata itu dulur mengandung makna bahwasanya awakmu gak nyeni belas, tidak nyeni sama sekali. Artinya di situ perbuatan seseorang itu tidak mengandung sesuatu yang indah. Jadi kesimpulannya seni itu adalah indah. Kalau ada seninya berarti ada keindahannya. Nah, begitu dulu yang saya maksud itu. Saudaraku, seni ini menurut saya, nggak tahu kalau menurut panjenengan, ini kan kita sharing-sharing bareng dulu. Seni ini menurut saya adalah sesuatu yang indah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seni maka semua dapat dipandang dengan indah. Contoh kalau kita membuat suatu acara apa sajalah, kalau di situ tidak ada yang namanya unsur seninya maka tidak akan menarik. Apa sajalah kegiatan, entah itu kita membaca Al-Quran, membaca sholawatan, kemudian menyampaikan tarik suara, nyanyi, itu kalau di situ tidak ada unsur seninya maka gak indah. Kita melantunkan sholawatan nek gak ono senine, suarane falas yo durung ono gak enak dulu. Terus kita melantunkan mungkin yang qori, yang ahli qiraah, itu di situ ketika melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an juga menggunakan seni, menggunakan keindahan. Maka seni adalah satu nikmat dari Allah yang sebenarnya patut kita syukuri. Nah, dulur, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, salah satunya seni, ini adalah satu keindahan yang jika dipergunakan manfaatnya sebaik-baiknya, maka akan membuat orang lain merasa nyaman, merasa enak, dulur. Nah, merasa enak. Dan kesimpulannya semua itu tergantung dari penggunaannya. Seni ibarat sebuah, saya ibaratkan mungkin gini gampangnya, senjata, pedang. Pedang ini kalau kita pergunakan untuk sesuatu hal yang baik, contoh untuk menyembelih hewan kurban, untuk memotong pohon yang waktu ketika hujan angin lebat akhirnya pohon ini jatuh ke tengah-tengah jalan sehingga mengganggu pengendara, maka dengan pedang ini kita potong pohon itu, maka yang jelas manfaatnya ada. Nah, ketika pedang ini digunakan untuk nyegat wong, medeni wong, utawa menodong apa ya? Menodong. Mau mengambil
hak milik orang lain dengan menakut-nakuti dengan pedang, maka ini sesuatu yang tidak baik. Jadi tergantung siapa yang menggunakan, tergantung siapa yang menggunakan. Semua kalau dipergunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya juga akan menjadi baik untuk yang lain. Tapi kalau dipergunakan untuk kejelekan, maka manfaatnya manfaat yang tidak baik, manfaat jelek untuk orang lain. Nah, ini dulur, seni juga begitu. Kalau kita pergunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya juga menjadi baik untuk orang lain. Itu seni. Kita kembali kepada cerita sejarah masa lalu ketika terjadinya dakwah syiar Islam di tanah Pulau Jawa. Jadi para wali songo ketika dakwah syiar Islam di tanah Pulau Jawa, itu khususnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Giri, dan lain sebagainya. Ini ternyata mengadopsi seni dan budaya Jawa untuk syiar agama Islam. Untuk syiar agama Islam. Dan hasilnya apa? Ternyata sangat-sangat luar biasa. Nah, waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan pendekatan kepada warga atau masyarakat Jawa waktu itu dengan media yang namanya seni dan budaya Jawa. Kenapa kok menggunakan seni dan budaya Jawa? Karena waktu itu belum ada, mohon maaf, terbangan Izhari belum ada, Al-Banjari belum ada. Yang ada hanya waktu itu gending-gending Jawa atau alat musik Jawa. Nah, sehingga karena saking hebatnya para wali, Kanjeng Sunan Kalijogo pada waktu itu khususnya, akhirnya menggunakan ya media dakwahnya dengan menggunakan itu tadi, seni dan budaya Jawa. Dan terbukti apa? Sukses dan berhasil. Sehingga awake dhewe saiki yo dadi Islam rek, dadi Islam. Ini adalah dampak dari dakwah dari para wali. Dakwah dari para wali. Yang ini semua harus patut kita syukuri. Nah, semua tergantung siapa yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Kalau digunakan untuk kebaikan seperti tadi dakwah yang pada akhirnya membuat baik orang lain atau memberikan manfaat pada orang lain, ya tidak apa-apa. Nah, yang penting orang digawe keelekan. Nah, waktu itu yang ada memang hanya gending-gending Jawa, belum ada Izhari. Terbangan sing watos niku, karena kadang juga saya juga ikut terbangan Izhari, Al-Banjari dan lain sebagainya. Jadi makanya kita jangan gampang atau mudah-mudah atau mudahnya kita bahasanya wong Jombang mengelokkan atau selalu gampang menyimpulkan salah. Nah, jadi semua harus kita pelajari dulu. Yang penting kesemuanya ini kalau kita pergunakan untuk kebaikan, maka insya Allah itu juga akan menimbulkan dampak baik untuk orang lain, dan juga kita akan mendapatkan sesuatu hikmah atau kebaikan pula. Dulur, wis munwai, mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya khususnya dan panjenengan semua yang senantiasa mengikuti saya di Tembelang TV. Wis ngono wae dulur, selamat beraktivitas, semoga sukses. Nek ono kekurangan dulur dari apa yang saya sampaikan sampai lengkapi. Ini kayak daripada ya nganggur. Nah, waktu luang kita gunakan untuk bersama-sama bersilaturahim di channel saya Tembelang TV. Wis mulai saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.